Dan saya terakhir melihat bahwa dia sudah komunikasi dengan Tel Aviv, gitu. Sudah komunikasi dan dalam waktu dekat Pak Panji itu akan ke Tel Aviv. Kenapa masalah ini terjadi? Karena Al-Zaitun sekarang sedang kesulitan untuk membayar istilahnya kalau keuangan itu ke bank-bank. Yang dulu namanya harus bayar 1,1 miliar, bayar ini itu belum selesai. Gitu. Dan sekarang ada yang kredit 60 miliar itu jatuhnya cesi. Jadi barang ini udah mau dilelang, tapi karena masih memberikan cicilan 200 juta per bulan, jadi masih ditunda gitu. Gitu, Mas. Ya, sudah terhubung bersama. Menurut Pak Imam Supriyanto, salah satu pendiri Al-Zaitun, dia mengatakan bahwa sekarang Al-Zaitun berada dalam kesulitan keuangan. Itu sebabnya Panji Gumilang selalu berbicara tentang Israel. Dia ingin menarik dana dari Israel. Madhabku adalah Bung Karno. Mana ada mazhab Soekarno? Di Islam tidak ada mazhab Soekarno. Dan Soekarno juga bukan pemikir dalam fikih. Jadi tidak ada yang diistilahkan dengan mazhab Soekarno. Dari mana itu? Jadi Panji Gumilang mengaku bermazhab Soekarno itu untuk melabelkan dirinya bahwa dia seorang nasionalis, untuk menyamarkan perilaku-perilakunya selama ini yang dituduh mendirikan negara Islam Indonesia. Madhabku adalah Bung Karno. Nah, tatkala bahas Israel, katanya Israel laknatullah. Nggak ngerti siapa Israel itu. Yang dimengerti apa Israel, bukan siapa Israel. Ibrahim alaihissalam yudhak, kata orang Ibrani yudhak, kata orang Arab Ishak, baru Yakub. Yakub inilah Israel. Yisra, menang bergumul, Il bersama Ilahi. Israel, kamu berubah nama dari Yakub menjadi Israel. Mana ada orang yang bisa bergumul dengan Tuhan, berkelahi dengan Tuhan, dan menang pula itu. Jadi Panji Gumilang ini mengutip ayat-ayat dari Perjanjian Lama, bukan dari Al-Quran. Anak-anaknya yang 12, dari Ruben sampai Binyamin, itulah Bani Israel. Lah kok laknatullah bagaimana? Orang ini sangat memuji Israel. Padahal di Perjanjian Lama Musa mengatakan bahwa orang-orang Israel itu suka menentang Tuhan. Dan bangsa yang degil terhadap Tuhan. Jadi bangsa Israel ini orang-orang yang degil, orang-orang yang selalu membantah Tuhan. Di Perjanjian Baru Yesus juga mengatakan bahwa bangsa Israel ini adalah ular beludak. Bahkan di Matius pasal 23 ayat 33, Yesus mengatakan, "Hai kamu ular-ular beludak." Yesus juga mengatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah orang-orang munafik. Yesus juga mengatakan bahwa bangsa Israel ini adalah orang-orang yang gemar membunuh para nabi-nabi. Jadi bisa disimpulkan bukan orang-orang Muslim saja yang mengatakan bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa-bangsa yang degil, yang suka membunuh para nabi-nabi dan selalu menentang ajaran-ajaran para nabi-nabi. Pak Panji G sebenarnya orang yang bisa bernyanyi, suaranya bagus loh. Mari kita dengarkan. Avenu shalom alehem, avenu shalom alehem, avenu shalom 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 alehem, avenu shalom. Menurut Ketua Umum Forum Ulama Umat, Kiai Haji Atian Ali Muhammad Dai, Al-Zaitun dan Panji Gumilang ini orientasinya selalu uang. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran di Al-Zaitun, di NII KW 9, maka itu selalu dihubungkan dengan denda-denda berupa uang. Uang inilah yang akan dipakai untuk membangun Al-Zaitun. Jadi dari mana dana uang Al-Zaitun? Ya dari itu, dari denda-denda dan orang-orang anggota NII yang pergi keluar sana mencari dana. Saya dulu ikut mengaji di tempatnya Pak Kiai Haji Atian Ali Muhammad Dai
di Cijakra di Bandung. Mengenai Panji Gumilang ini sudah kita ketahui dari dulu karena Pak Kiai sudah memberitahu kita bahwa ada kesesatan di Al Zaitun. Ada di situ hubungan antara Al Zaitun dengan NII KW 9. Itu sekitar tahun 2000 sampai 2001. Kita sudah diberitahu oleh Pak Kiai tentang masalah ini. Dulu ditetapkan setoran mereka itu, iuran wajib sebagai warga negara itu dulu pertama masih 800.000 per orang setiap bulan. 800.000, belakangan sudah mencapai 2 juta. Nah, sementara warga negaranya itu yang ada di teritorial ya, itu warga negara mereka kebanyakan itu buruh, karyawan, juga mahasiswa. Lalu dari mana uang 800.000 apalagi 2 juta? Nah, mereka ditanamkan prinsip ajaran bahwa karena semua orang di luar kelompoknya itu kafir, termasuk orang tua, maka harta mereka itu halal untuk dimiliki dengan cara apapun. Mau mencuri, mau merampok, mau apa sajalah, itu halal untuk didapat. Kebanyakan orang tua yang anaknya jadi korban NII KW 9 ini, kebanyakan harta mereka habis. Saya dapat laporan dari beberapa orang tua di Subang itu, sampai sertifikat tanah, sawah habis semua. Bahwa mereka diajarkan, karena orang tua kamu itu masih kafir, ringankan dosanya. Caranya ambil hartanya. Maka mereka siap untuk mencuri. Ada di antara korban itu seorang anak gadis. Waktu melapor pada kita, itu hampir 1 jam dia menangis. Bayangkan Ustadz, katanya, selama 4 tahun saya berada dalam kelompok itu, di benak saya setiap hari itu bagaimana bisa mencuri yang aman. Ya, walaupun halal, tapi kalau ketangkap polisi kan ya akan berurusan dengan hukum gitu. Ya itu. Jadi kalau nanti ditanyakan dari mana dana mereka, tinggal dihitung saja. Warga negaranya dalam catatan kami di tahun 2001 itu sudah mencapai 151.000. 151.000 kalau kali 2 juta udah berapa? Dulu Bandung ini penuh dengan korban-korban mereka yang semuanya kabur dari orang tuanya kan. Nah sekarang dengan waktu itu kita keluarkan fatwa, alhamdulillah banyak yang keluar dari NII KW 9 itu. Jadi mudah difahami kalau mereka sulit sekarang mendapatkan uang. Karena ada benarnya juga kalau salah seorang mantan petinggi di negeri mereka yang sekarang sudah sadar itu mengatakan, itulah sebabnya kenapa mereka sekarang dekat dengan Yahudi. Salah seorangnya diantaranya adalah Monique Zikers. Oh, ini agak sulit saya menyebut namanya nih. Dari Fakta Israel. Dia mengungkapkan dalam videonya betapa dekatnya hubungan antara Israel Yahudi dengan Az-Zaitun. Dia pernah menyelenggarakan acara di Jakarta dan 35 santri Az-Zaitun dikirim ke Jakarta untuk menyanyikan lagu-lagu Yahudi. Sehingga si wanita dari Fakta Israel ini mengatakan, si Monique ini, ya bersyukurlah NII yang dulu mencintai negara Islam sekarang sudah berubah mencintai Israel. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, kali ini saya ingin bahas tentang Al-Zaitun, perubahan Al-Zaitun dari dukung negara Islam jadi dukung Israel.
pengalaman saya ketika bertemu dengan santri-santri Al Zaitun dan juga dengan pemimpin Al Zaitun, anak dari Panji Gumilang. Tahun 2016 saya sempat punya pengalaman. Saya mengadakan acara namanya Tolerance Film Festival, Festival Film Toleransi tahun 2016, bulan November 2016, dalam rangka memperingati Hari Toleransi Sedunia. Info acaranya tersebar luas hingga sampai juga ke kuping Al Zaitun. Nah, anak dari pemimpin Al Zaitun waktu itu, anaknya ya, Pak Imam, datang ke kantor saya dan menawarkan bahwa mereka ingin tampil menyanyikan lagu Yahudi dan para santri akan menari Yahudi. Nah, penampilan mereka luar biasa. Penampilan mereka tuh keren banget karena lagu Yahudi dinyanyikan dengan irama keroncong seperti yang Anda lihat dalam video ini. Dulu di tahun 90-an, NII KW 9 atau yang dikatakan orang ada hubungan dengan pesantren Al Zaitun memperoleh dana dari anggota. Jadi anggota itu disuruh untuk mengambil dana entah dari mana. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kiai Atian Ali Muhammad Dai bahwa cara mereka mengambil dana itu sangat ekstrim. Bahkan mencuri pun boleh. Dan setiap bulan mereka mempunyai iuran untuk NII KW 9. Nah, kemudian FUUI, Forum Ulama Umat, yang diketuai oleh Pak Atian, memfatwakan bahwa NII KW 9 ini adalah sesat. Pesantren Al Zaitun ini adalah sesat. Maka anggota-anggota NII banyak yang keluar, sehingga mereka kesulitan untuk memperoleh dana, menghimpun dana. Menurut Pak Imam di awal video tadi, Al Zaitun ini udah kesulitan tentang dana, tentang biaya untuk mengelola organisasi mereka, sehingga mereka mencoba menarik dana dari Israel. Itulah sebabnya Panji Gumilang memuji-muji Israel, menyanyikan lagu Israel, dan membuat kontak dengan pihak Yahudi Israel. Terima kasih sahabat-sahabat telah menyaksikan channel Batak Muslim. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di topik yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.